Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Gastadi Reza. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Yang pertama, manusia tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi, yang dalam istilah Roger Fielder disebut koeksistensi dan koevolusi. Hal ini diperjelas oleh Hikmahanto Juwana dengan pendapat bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Ketergantungan itu menempatkan teknologi menjadi kebutuhan primer dan bukan lagi sekunder, sehingga teknologi itu adalah keniscayaan yang tidaklah mungkin dapat ditolak alirannya. Guru besar filsafat sekolah tinggi STF Diriyakara Frans Magnus Suseno berpendapat ada dua alasan dasar mengapa manusia tidak dapat menolak teknologi. Pertama, manusia modern tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasarnya tanpa hadirnya teknologi. Kedua, kemenangan budaya teknologi yang sudah tidak dapat digagalkan lagi. Hal ini menjadikan manusia tidak memiliki alternatif lain selain harus mencari sekaligus menguasai teknologi serta harus memanfaatkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Yang kedua, teknologi telah diterima menjadi bagian hidup dan kehidupan manusia. Diterimanya teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan manusia berangkat dari sejarah kehidupan manusia itu sendiri yang selalu berusaha menciptakan teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi yang diciptakan oleh manusia akan selalu berkembang sesuai peradaban manusia. Sejarah peradaban manusia dimulai dengan kehidupan yang sederhana. Pada mulanya manusia hanya membutuhkan makanan dan tempat berlindung. Hidupnya dari hari ke hari tidak ada perencanaan masa depan waktu itu. Yang ketiga, the third wave. Kehidupan manusia yang berkembang semakin maju dan membentuk peradaban, yang menurut Alvin Toffler di dalam bukunya The Third Wave, William Morrow dan Company New York 1980 menjadi 3 gelombang peradaban manusia, yaitu gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Gelombang pertama juga disebut sebagai gelombang pembaruan. Manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Dengan itu, manusia yang semula hidup berpindah-pindah untuk mengumpulkan hasil hutan, hasil menjadi suka tinggal menetap di suatu tempat yang lalu disebut desa. Ciri gelombang ini adalah manusia menggunakan energi yang sudah disediakan alam seperti yang terdapat pada otot binatang, matahari, angin, dan air yang semuanya dapat diperbarui. Gelombang kedua yakni zaman revolusi industri yang ditandai beralihnya manusia ke energi yang terbarukan seperti minyak, batu bara, dan gas. Selain itu, dalam masa ini ditemukan mesin diawali dengan mesin uap yang tidak saja dapat menggantikan otot manusia, tetapi juga dapat dipadukan menjadi pabrik yang lalu menghasilkan barang produksi dan konsumen. Gelombang ketiga yakni zaman informasi yang ditandai dengan suatu peradaban yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan juga pengolahan data, penerbangan dan aplikasi luar angkasa, energi alternatif dan energi terbarukan, serta rekayasa genetik dan bioteknologi dengan komputer dan mikroelektronika sebagai dasar teknologi intinya. Berikut adalah video yang Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget.
internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jadi kesimpulannya berdasarkan ketiga kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa modelnya suatu peradaban manusia berkorelasi dengan teknologinya. Teknologi yang tidak dapat mundur ke belakang tetapi maju ke depan. Bersama dengan peradaban manusia, kemajuan peradaban dalam gelombang ketiga ini terlihat dengan hadirnya internet sebagai bagian revolusi teknologi manusia di abad ke-12 ini yang berbentuk konvergensi teknologi komputer dengan telekomunikasi telah berhasil melahirkan teknologi baru yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, kehidupan yang seharusnya menjadi lebih baik dan beradab, serta tidak sebaliknya dengan keadaban itu telah hilang dan tenggelam bersamaan dengan ketidakpahaman perkembangan teknologi itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.